Satu, dua, tiga, ya. Hari menanti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu dari rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan yang setia kepada kami itu berdiri dalam Amsal 13 sampai Amsal 18 ayat 13 sampai 15. Dan kita bilang firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dari dalam Amsal 18 ayat 13 sampai 15. Inilah firman Tuhan yang ada dalam ayat tersebut. Kalau engkau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memberikan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dan lagi kita bacakan Amsal 18 ayat 13 sampai 15. Kalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memberikan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Salam untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, calon pendeta Yohanes Kevin Saragi. Nah, hari ini menekankan pentingnya pengertian dan pengetahuan. Kita sekarang adalah kita akan memperoleh pengetahuan kita lewat chapter dengan materi kita adalah flora dan fauna. Walaupun saya nggak tahu flora dan fauna, tapi kita ajarkan. Dari dasar ini teman-teman menekankan pentingnya pengertian dan pengetahuan. Hati yang berpengertian dipandang sebagai sumber pengetahuan karena kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam dapat mendidik seseorang untuk memahami kebenaran dan mengambil keputusan yang bijak. Telinga orang bijak yang selalu mencari pengetahuan menunjukkan sikap terbuka untuk belajar dan menghargai nasihat-nasihat yang membawa manfaat. Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan kita untuk kebijaksanaan dan pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman pribadi, tapi juga dari keinginan untuk belajar dan mendengarkan nasihat orang-orang bijak. Ini mencerminkan nilai-nilai dalam ajaran kitab Amsal
adalah suatu proses yang melibatkan hati dan pikiran. Ya, pentingnya sikap belajar dan kehendak untuk menerima nasihat. Dengan yang terbuka dan siap menuntut pengetahuan adalah ekspresi dari sikap belajar yang berkesinambungan dan memperhatikan korelasi antara kebijakan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ayat ini juga menegaskan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan saling terkait. Orang yang bijak tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuannya secara bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, dengan merenungkan nas hari ini, seorang dapat diilhami untuk mengembangkan sikap belajar yang terbuka, menghargai kebijaksanaan, dan mengejar pengetahuan dengan niat yang baik hati dan bijak. Teman-teman sekalian, mungkin kita harus merenungkan nas hari ini karena itu akan mesti bahwa seorang dapat diilhami untuk mengembangkan sikap belajar yang terbuka, menghargai kebijaksanaan, menghargai pendapat, dan mengejar pengetahuan dengan niat yang baik dan hati yang bijak. Teman-teman sekalian, inilah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita bersama mampu kita belajar lebih lanjut tentang pengetahuan kita. Kiranya kita akan menerima pengetahuan pada pagi hari ini. Selamat bertanggal Tuhan. Kiranya untuk setia atas pertemuan kita, mari kita berdoa. Kalau kami bekerja, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena atas berkat-Mu kami juga dapat pada hari ini. Kalau kami bekerja, kiranya apa yang kami telah baca, apa yang telah kami dengar, kiranya Engkau yang menghadiri kami, kiranya Engkau yang menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi orang yang berpengertian, orang yang memperoleh pengetahuan, dan orang yang bijak yang mencari pengetahuan juga. Dan saksi dia mengatakan bahwa mereka punya pengertian dan pengetahuan, walaupun pengetahuan tidak berasal dari semata saja, melainkan berasal dari sumber pengetahuan kebijaksanaan yang mendidik seseorang dalam urusan yang baik. Dan melalui ilmu ini kami dapat menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, dan orang-orang yang berpengetahuan, yang tidak hanya berasal dari pengalaman pribadi, tapi juga untuk belajar mengenalkan nasihat dari orang tua. Karena inilah doa untuk permintaan kami kepadamu setelah kami mendengarkan firman dan khotbah. Dan sampaikan doa ini kami berkata amin. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Ayo langsung lu. Ibadah kami telah selesai teman-teman. Wih, tasku lo.